Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aisyah Kumaini, Umi Fadlilah, dan Mita Wulandari akan membahas mengenai siklus penggajian. Pengertian siklus penggajian atau yang biasa disebut dengan siklus manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas penting yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan sekali pada setiap pegawai. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Tugas kedua sampai tugas kelima ini dapat dijalankan berulang-ulang selama seorang pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Kemudian tugas terakhir adalah mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Tugas ini hanya dilakukan sekali pada setiap pegawai. Sistem informasi siklus penggajian. Nah, di sini gaji sendiri memiliki arti. Pasti teman-teman udah paham tentang gaji. Gaji, menurut pengertian umum, gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Sama halnya, menurut Ahmad, gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. Nah, di sini penggajian merupakan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan MSDM atau penggajian itu sendiri. Di sini penggajian itu terdiri dari informasi mengenai perekrutan karyawan, bisa pemecatan, pemindahan, ataupun pelatihan. Pemrosesan aktual dari penggajian hanya terjadi secara periodik. Karena di sebagian besar organisasi, para pegawai dibayar secara mingguan atau bulanan, bukan setiap harinya. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Di sini, keberhasilan sebuah organisasi itu bergantung pada pegawainya yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka memengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan ke pelanggan. Di sini semakin baik seorang pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih akan berimpact atau berdampak baik kepada perusahaan tersebut karena dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan sudah memiliki kemampuan yang memadai. Akan mudah suatu pegawai itu untuk melakukan pekerjaannya sehingga berdampak positif pula pada pekerjaannya itu dan akan semakin cepat pula pengerjaannya. Nah, di sini pada perusahaan manufaktur di mana biaya tenaga kerja langsung hanya menunjukkan sebagian dari total biaya langsung. Para pegawai adalah pemicu biaya utama yang kualitas pekerjaannya memengaruhi produktivitas secara keseluruhan maupun tingkat cacat produk. Jadi, baik buruknya produk itu diakibatkan oleh pegawai. Maka dari itu, pegawai yang bertalenta dan berpengetahuan lebih itu akan membuat suatu produk itu akan semakin baik. Di sini, untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM
harus mengumpulkan dan menyimak informasi yang dibutuhkan para manajer untuk menjawab berbagai pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strateginya? Yang kedua, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Yang ketiga, keahlian mana yang pasokannya sedikit dan keahlian mana yang pasokannya berlebih. Database induk MSDM atau penggajian menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab pernyataan-pernyataan tersebut. Meskipun demikian, database untuk induk tersebut biasanya hanya memuat informasi deskriptif saja. Di sini, untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara berlebih dan efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Nah, di sini tuh sistem manajemen pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge management system tidak hanya berjalan seperti sebuah petunjuk yang mengidentifikasi area-area keahlian yang dimiliki pegawai individu, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan tersebut hingga dapat dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Di sini, sistem manajemen pengetahuan dapat secara signifikan meningkatkan produktivitasnya. Di sini sebagai contoh, kantor konsultan profesional sering menyediakan jasa yang serupa ke banyak klien yang berbeda. Perangkat lunak manajemen pengetahuan memungkinkan para konsultannya untuk menyimpan solusi-solusi mereka terhadap masalah tertentu dalam sebuah database yang dibagikan. Seringkali solusi tersebut dapat digunakan sebagai contoh atau template untuk memenuhi kebutuhan klien. Penggunaan ulang atas pengetahuan tersebut menghemat waktu pada kesepakatan di masa depan. Akses tersebut terhadap database yang dibagikan juga memungkinkan para pegawai untuk belajar dari kolega-kolega yang tersebar secara geografis yang telah dimiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu. Ancaman di sini dibagi menjadi 5, yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Yang ketiga, hilang atau rusak. Yang keempat, mempekerjakan pegawai yang ternyata pencuri. Yang kelima, pelanggaran hukum-hukum ketenagakerjaan. Nah, kan kita akan bahas satu persatu, kawan. Nah, di sini yang pertama, ancaman umum utama yang merupakan data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Nah, di sini data induk pegawai yang tidak akurat dapat mengakibatkan penentuan staf yang berlebih atau kurang. Hal itu juga dapat menciptakan ketidakefisienan yang berkaitan dengan penugasan pegawai untuk menjalankan tugas yang tidak sepenuhnya dikuasai. Ketidakakuratan data induk penggajian yang mengakibatkan kesalahan pada pembayaran pegawai dapat menciptakan masalah-masalah semangat kerja yang signifikan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang didiskusikan untuk meningkatkan risiko kesalahan input data. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti bisa berupa gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Pengendaliannya itu pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk dan pengendalian akses. Yang ketiga, ancaman umum yang ketiga adalah hilang atau rusaknya data induk. Cara yang terbaik untuk mengurangi risiko atas ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana yang dibahas
pada bab sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu mempekerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualifikasi. Mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi dapat meningkatkan biaya produksi dan mempekerjakan seorang pegawai yang merupakan seorang pencuri dapat menimbulkan pencurian aset. Nah, dengan demikian perusahaan akan mengakibatkan kerugian yang besar. Lalu pengendaliannya yaitu dengan membackup dan prosedur pemulihan bencana. Yang kedua, prosedur perekrutan yang baik termasuk verifikasi surat kepercayaan pelamar pekerjaan, kemampuan referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang kelima adalah pelanggaran hukum-hukum ketenagakerjaan. Pelanggaran hukum-hukum ketenagakerjaan di sini pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan pencatatan pegawai secara tepat, pemerintah memberikan sanksi yang berat pada perusahaan yang melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan ini. Selain itu, organisasi tersebut juga dapat dikenakan gugatan sipil oleh seorang yang dinyatakan sebagai korban diskriminasi ketenagakerjaan. Ada 5 aktivitas dalam siklus penggajian. Yang pertama, memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus penggajian melibatkan perubahan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Yang kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran. Bagaimana data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai. Bagi para pegawai yang dibayarkan berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Para pegawai yang mendapatkan gaji tetap sering mencatat pekerjaan tenaga kerja mereka dengan kartu waktu. Yang ketiga, menyiapkan penggajian. Urutan aktivitas untuk proses penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Yang kedua, seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Potongan penggajian dibagi ke dalam 2 kategori umum, yaitu potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Yang ketiga, daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Yang keempat, sistem mencetak cek gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jurnal gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini serta total year to date untuk masing-masing kategori. Aktivitas yang selanjutnya, mengeluarkan penggajian. Setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Voucher pencairan tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Langkah terakhir, menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Para atasan harus membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Opsi outsourcing. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan atau outsourcing fungsi penggajian dan manajemen sumber daya manusia ke biro jasa penggajian dan ke organisasi pengusaha profesional. Biro Jasa Penggajian mengelola data induk penggajian untuk tiap-tiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sedangkan organisasi pengusaha profesional
tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan jasa manajemen sumber daya manusia seperti desain pemanfaatan pegawai dan administrasi. Alasan Biro Jasa Penggajian dan organisasi pengusaha profesional menarik bagi bisnis kecil dan menengah adalah yang pertama, mengurangi biaya. Biro Jasa Penggajian atau organisasi pengusaha profesional menghemat dana dengan mengeliminasi kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara keahlian pegawai yang diperlukan, sehingga biaya yang dibebankan menjadi lebih rendah. Yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. Organisasi pengusaha profesional menyetarakan biaya atas proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Sehingga, organisasi pengusaha profesional memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat yang sama luasnya dengan yang biasanya disediakan oleh organisasi pengusaha profesional untuk perusahaan besar. Yang ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer. Sebuah biro jasa penggajian atau organisasi pengusaha profesional mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain, seperti entry pesanan penjualan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita bahas dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.